Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 4E Marketing Komunikasi dengan mata kuliah Creative Production. Kami di sini akan menjelaskan tentang kreativitas dalam memproduksi game show. Dalam kesempatan kali ini saya tidak menjelaskan sendirian. Di sini ada teman-teman saya yang lain yang beranggotakan saya sendiri, Azhar Mahendra Ramadan, Rudi Alpredi Purba, saya Razi Aura Azizan. Lanjut saja ke pembahasan pertama. Langsung saja ke pembahasan pertama. Kreativitas menurut Werner Kreativitas. dan Peter. Kreativitas Shepard. menurut Werner Reinhardt dan Peter Shepard merupakan pemikiran yang berbeda bentuk, kemampuan menemukan solusi yang tidak biasa terhadap suatu problem. Menurut Creative Education Foundation, pengertian kreatif adalah suatu kemampuan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang yang memungkinkan mereka menemukan pendekatan-pendekatan atau terobosan baru dalam menghadapi situasi atau masalah tertentu yang biasanya tercermin dalam pemecahan masalah dengan cara yang baru atau unik, yang berbeda dan lebih baik daripada sebelumnya. Pada umumnya, manusia berpikir bahwa kreatif merupakan mitos dengan berbagai pernyataan yang membelenggu potensi kreativitas yang hadir di sekelilingnya atau hanya ada pada dirinya sendiri. Beragam mitos kreatif pada kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, saya tidak berbakat untuk kreatif. Yang kedua, kalau saya bisa melakukan satu hal itu, tidak berarti kreatif, yang berarti banyak hal yang bisa Anda lakukan belum tentu bisa dilakukan orang lain. Yang ketiga, biarkan orang-orang kreatif yang melakukan hal kreatif. Dan yang keempat, kreativitas tidak bisa dipelajari. Proses lahir suatu ide inovatif atau inspiratif memerlukan beragam bentuk tahapan. Hal itu tergantung pada individu masing-masing. Ada tahapan persiapan. Inovasi adalah memikirkan dan melakukan sesuatu yang baru, yang menambah atau menciptakan nilai-nilai manfaat sosial atau ekonomi. Secara umum, kreativitas muncul dalam proses 4 tahap yang secara berkelanjutan mengalir perlahan dari diri manusia. Adapun tahapan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, mewawancarai orang, tahapan persiapan atau kegiatan lain atau preparation. Mengumpulkan fakta, pada tahap ide, persiapan, dan opini. Otak mengumpulkan informasi Pada tahapan ini, dan data yang berfungsi untuk memecahkan atau masalah riset untuk karya kreatif yang sedang terjadi. Tahap persiapan ini merupakan suatu tahap berorientasi. Yang kedua, ada tugas tahap ketika inkubasi seseorang melakukan riset atau incubation. dengan membaca, Pada mewawancarai masa orang, dikenal berpetualang, luas sebagai tahap atau kegiatan istirahat. lain yang berfungsi Masa menyimpan mengumpulkan fakta. informasi yang sudah dikumpulkan, lalu Pada tahap ini, dan tidak lagi seseorang memusatkan mempersiapkan diri untuk atau memecahkan masalah dengan belajar merenungkannya. berpikir, mencari Fungsi jawaban, utama pikiran bertanya bawah kepada sadar orang lain, selama ini dan sebagainya. adalah Yang kedua, mengaitkan berbagai ide tahap kreativitas, inkubasi merupakan atau hasil incubation. kemampuan pikiran dalam mengaitkan berbagai Masa inkubasi gagasan untuk dikenal menghasilkan luas sesuatu sebagai yang tahap baru istirahat. dan unik. Masa Yang menyimpan ketiga, informasi tahapan yang pencerahan sudah dikumpulkan atau lalu illumination. berhenti dan tidak lagi Tahap memusatkan pencerahan diri dikenal sebagai atau pengalaman, merenungkannya. yaitu saat Fungsi inspirasi utama ketika pikiran sebuah gagasan bawah baru sadar dalam tahap muncul dalam ini pikiran, adalah seakan mengaitkan berbagai ide dari kreativitas ketidakadaan untuk menjawab merupakan tantangan kreatif hasil yang sedang kemampuan dihadapi. pikiran dalam mengaitkan berbagai pencerahan ini gagasan sering untuk terjadi menghasilkan saat seseorang sesuatu yang mengerjakan baru sesuatu dan unik. yang tidak berkaitan dengan upaya kreatif. Yang ketiga
ada tahapan Seperti pencerahan saat seseorang atau mengerjakan sesuatu illumination. yang tidak Tahap pencerahan dikenal berkaitan sebagai dengan kreatif, pengalaman, seperti yaitu ketika sedang saat mandi, inspirasi ketika mengemudi, sebuah dan gagasan lain-lain. baru muncul Tahap dalam pencerahan pikiran, merupakan titik tolak seakan ketika dari gagasan baru berpindah ketidakadaan dari alam untuk pikiran. menjawab tentang kreatif yang sedang Hal dihadapi. ini paling mudah dicapai Tahap dalam pencerahan keadaan ini santai sering atau bebas terjadi tekanan. saat seseorang Yang mengerjakan terakhir sesuatu yang tidak tahapan berkaitan pelaksanaan dengan atau upaya pembuktian kreatif, atau verification, seperti ketika kita sedang mandi, disebut sebagai tahap mengemudi, pelaksanaan dan atau lain-lain. pembuktian, karena Tahap pencerahan merupakan disinilah titik titik tolak tolak seseorang ketika memberi gagasan bentuk baru pada berpindah ide dari atau alam gagasan pikiran baru untuk ke meyakinkan bahwa alam gagasan tersebut pikiran tidak sadar. bisa diterapkan. Hal Disinilah ini paling kemampuan mudah dan dicapai keterampilan dalam keadaan berpikir santai harus dan bebas memainkan peran. tekanan. Demikian juga Dan yang keempat, hasrat dan rasa gembira. tahap Dalam pelaksanaan tahapan atau pelaksanaan, pembuktian ada atau gagasan verification berhasil dalam amat disebut cepat, sebagai tahap sedangkan pelaksanaan yang atau lain perlu waktu pembuktian berbulan-bulan karena atau bahkan tahunan. disinilah Jadi, titik tolak pada seseorang dasarnya, memberi bentuk kreativitas adalah pada pengolahan ide atau suatu gagasan ide, yang baru untuk mengumpulkan beberapa meyakinkan elemen bahwa ide-ide yang gagasan terpisah. tersebut bisa Selanjutnya, diterapkan. ide atau gagasan Disinilah tersebut dikembangkan dan kemampuan diolah dan menjadi suatu keterampilan karya yang berpikir menarik, harus inovatif, memainkan peran. dan unik. Demikian juga Dan hasrat selanjutnya dan akan rasa dibacakan gembira oleh dalam tahap teman saya. pelaksanaan. Ada gagasan berhasil dalam amat cepat, sedangkan yang lain perlu waktu berbulan-bulan atau bahkan tahun. Jadi, pada dasarnya kreativitas adalah pengolahan suatu ide, menghubungkan beberapa elemen ide yang terpisah. Selanjutnya, ide atau gagasan tersebut dikembangkan dan diolah menjadi suatu karya yang menarik, unik, dan inovatif. Itu saja presentasi dari saya, yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Tips kreatif memproduksi game show. Kreatif tidak boleh terjebak dalam lingkup sederhana setiap permainan tersebut. Jangan sampai kehilangan ide dalam pembuatan trik-trik yang ingin ditampilkan dalam setiap permainan tersebut. Naratama ada beberapa elemen penting yang perlu diperhatikan dalam memproduksi program game show sebagai berikut. Lanjut. Nah, naratama elemen yaitu ada 3. Yang pertama, kekuatan ide orisinil. Seorang kreator dituntut mencari ide-ide yang menantang dan berbeda, atau belum pernah ada sebelumnya. Caranya dengan melakukan riset serta menginventarisasi permainan tradisional yang ada di seluruh tanah air. Pelajarilah teknik permainannya, lalu galilah ide nyeleneh yang tidak biasa untuk menciptakan bentuk permainan khas bagi Anda sendiri. Yang kedua, peralatan yang memadai. Pada saat memproduksi game show, sebaiknya mempunyai peralatan yang memadai, seperti menggunakan 2 buah master video tape recorder pada saat syuting. Anda akan memiliki 2 buah master program. Hal ini untuk menghindari kesalahan atau sistem rekaman yang buruk, sehingga sutradara selalu memiliki 1 master program untuk backup. Harap dipenuhi betul bahwa Anda tidak dapat menderita atau mengambil gambar ulang permainan game show yang sudah berlangsung apabila terpaksa dilakukan pengulangan adegan permainan yang terpotong di tengah jalan. Akan kehilangan dramatik, emosional, dramatis, dan action yang terjadi dari ekspresi pemain. Yang menang atau kalah, belum lagi mengulang adegan-adegan permainan yang secara alamiah berlangsung. Karena harus ada yang menang atau kalah. Oleh karena itu, menempatkan kamera sebanyak mungkin untuk mengover setiap permainannya. Menonton, papan skor, dan sebagainya. Sangat mendukung kemeriahan program game show yang disaksikan penonton di rumah. Yang ketiga, ada sutradara.
Program game show sangat mengandalkan kemampuan seorang sutradara televisi dalam menerapkan teknik switching by moment. Momen dapat terjadi sewaktu-waktu sehingga Anda harus menyiapkan kamera master dengan komposisi gambar with shot pada lokasi-lokasi yang Anda pikirkan. Akan terjadi momen yang tidak terduga, namun menggambarkan permainan dramatik. Switching by moment merupakan teknik pemindahan gambar berdasarkan momen atau kejadian langsung yang dilakukan dan dialami oleh objek yang dituju. Dari switching by moment adalah kemampuan dari sutradara untuk merekam dan mengambil gambar dari kejadian-kejadian yang tidak terduga dan tidak direncanakan. Misalnya, ketika pertunjukan balap mobil Formula One atau Formula 1 terjadi tabrakan beruntun. Pada suatu tikungan kejelian mata, kecepatan dan ketepatan memberikan komando kepada penata kamera sangat bergantung pada sutradara. Untuk momen yang tidak dapat diulangi, Anda harus mengantisipasi posisi atau lokasi di mana momen menarik akan terjadi. Lanjut, latar belakang adanya game show. Stasiun televisi yang berformat informasi dan hiburan tersebut saling berlomba-lomba menonjolkan tayangan-tayangan yang dinilai memiliki nilai hiburan. Di antaranya film, komedi, sinetron, dan game show. Program acara pada setiap stasiun televisi swasta tidak akan dapat hidup tanpa adanya loyalitas pemirsa dan iklan. Program-program acara tersebut harus memiliki strategi kreatif dalam pemenuhan tujuan dan sasaran yang dimiliki. Ditambah lagi, kompetisi program acara antara stasiun televisi swasta di Indonesia yang semakin gencar dalam meraih keuntungan iklan, meningkatkan dan mempertahankan pemirsanya. Salah satu program acara yang diminati banyak pemirsa dan dijadikan ajang kompetisi adalah game show. Game show adalah sebuah acara permainan yang mengadu kemampuan, keterampilan, keuletan, dan kesabaran setiap peserta. Demi kemenangan, mereka harus diuji setiap langkah melalui jebakan-jebakan dan halangan serta rintangan yang setiap 3 lolos dari jebakan, maka peserta akan mendapatkan tambahan nilai atau skor. Berbeda dengan kuis, game show lebih mengandalkan trik-trik jebakan dalam bentuk permainan. Kalaupun ditambahkan unsur kuis di dalamnya, hanyalah sebagai bumbu penyedap sekaligus untuk merendahkan dan menahan emosi penonton yang selalu tegang selama permainan. Game show yaitu salah satu jenis program acara non-drama atau non-fiksi dengan sejumlah kontestan yang direkam secara intensif dalam suatu lingkungan khusus guna bersaing memperebutkan hadiah. Selanjutnya, macam-macam game show. Ada 2 game show. Yang pertama Takeshi Castle dan Tebak Kata. Yang pertama Takeshi Castle, yaitu program acara game show dari Jepang yang sangat populer di Indonesia pada tahun 1990 hingga 2002. Edan, nekat, curang, sedih, kalah, menang, awas, lompat, doakan aku, semoga berhasil, dan berjuta komentar lainnya muncul spontan dari mulut penonton acara ini. Inilah produksi acara game show. Salah satu stasiun televisi yang menayangkan program acara dalam bentuk game show adalah Global TV. Yang kedua ada Tebak Kata. Dalam acara game show, Tebak Kata yang ada di Global TV terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu masing-masing kelompoknya berjumlah 15 orang yang siap ditantang untuk menguji pengetahuannya
tentang penguasaan kata yang benar. Dalam permainan ini, para peserta diminta untuk berdiri dalam antrian grupnya masing-masing dan setiap grup yang paling sedikit menyisakan peserta dalam permainan harus meninggalkan permainan dan dinyatakan gugur atau tidak bisa lanjut ke segmen atau babak berikutnya. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Selebihnya akan saya serahkan kepada teman saya Raji. Ada 5 segmen dalam game show tebak kata. Segmen pertama diberi nama pilih kata. Dalam segmen 1 ini, peserta berbaris sesuai dengan nomor dan kelompoknya masing-masing. 4 peserta dari masing-masing kelompok yang berdiri di barisan paling depan akan diberikan pertanyaan. Setiap peserta diharuskan menuliskan pilihan kata yang benar. Peserta yang menjawab dengan benar dipersilahkan untuk kembali ke antrian. Namun, yang salah harus keluar dan duduk di bangku peserta. Segmen kedua diberi nama eja kata. Dalam segmen eja kata ini, peserta diminta untuk mengeja jawaban dari pertanyaan yang diberikan host masing-masing. Kelompok diberikan 2 pertanyaan untuk dieja. Kemudian, apabila ada peserta yang salah mengeja kata, harus keluar barisan. Dan yang benar dapat melanjutkan permainan kembali ke segmen berikutnya. Segmen ketiga diberi nama tebak kata. Dalam segmen ini, hanya menyisakan 2 kelompok, yang menyisakan peserta berjumlah paling banyak dalam babak ini. Host akan memberikan 15 pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta, dimulai dari peserta yang berdiri di barisan paling depan. Masing-masing pertanyaan bernilai 10 poin, dan kelompok peserta yang mengumpulkan poin paling sedikit harus meninggalkan permainan. Segmen 4 diberi nama kata apa. Dalam segmen hanya akan tersisa 1 grup peserta dalam babak ini. Peserta diminta untuk memilih 1 nomor yang berisi 1 kategori dengan 1 huruf. Dari kategori yang telah dipilih, peserta diminta untuk menyebutkan sebanyak-banyaknya kata dari huruf awalan yang diminta dalam waktu 30 detik. Dan jumlah kata terbanyak yang dapat maju ke babak selanjutnya, serta mendapatkan hadiah uang sebesar 5 juta rupiah. Segmen kelima diberi nama 5 susun kata. Dalam segmen ini, 1 peserta diberikan 7 huruf yang harus dirangkai sebanyak-banyaknya. Untuk mendapatkan uang, dalam tiap huruf diberikan poin berdasarkan banyaknya poin, yang tiap poinnya bernilai 100.000 rupiah, dan peserta diberikan 3 kesempatan dengan nilai dan waktu yang berbeda. Dalam membuat sebuah program acara televisi game show main kata, tentunya memerlukan berbagai strategi yang tepat agar mampu meraih satu tujuan, yakni pendapatan iklan yang diimbangi dengan rating yang tinggi. Durasi tayang yang cukup panjang, yakni berkisar antara 30 menit hingga 60 menit. Mengharuskan para tim produksi, khususnya tim kreatif game show main kata, harus pandai meracik penayangannya. Sebagian besar program game show yang tayang di sejumlah stasiun televisi pasti memiliki kesamaan dalam hal materinya. Namun, yang membedakan adalah cara menyajikan berbagai materi game show tersebut dalam sebuah kesatuan program acara. Makanan yang sama tetapi diolah dengan menu yang berbeda, maka akan memberikan pilihan dan rangsangan yang lebih sesuai dengan selera masing-masing. Selain teknik mengolah, cara menghidangkannya juga akan dapat memberikan daya tarik tersendiri. Demikian pula terhadap penyajian materi game show. Bila materi sejalan dikemas dengan format yang sama, tanpa memberikan keunikan tersendiri bagi program tersebut, maka akan menghasilkan materi program sajian yang monoton saja. Maka akan mendapatkan
atau menimbulkan kebosanan sehingga memungkinkan untuk ditinggalkan oleh penontonnya. Stasiun televisi memiliki pertimbangan dalam melakukan strategi pemasaran yang mencakup segmen target audiens melalui program siarannya yang kreatif sebagai televisi swasta sesuai dengan visi, misi, dan image yang mereka miliki sehingga dapat membedakan dengan stasiun televisi lainnya. Demikian pula khalayak dalam memilih stasiun televisi, mana yang cocok bagi mereka sesuai dengan kebutuhannya. Di sini terlihat bahwa strategi kreatif penting dalam suatu stasiun melalui program supaya stasiun televisi tersebut tetap eksis di industri pertelevisian. Sebagai konsekuensi pada pengolahan stasiun televisi yang bersaing dengan ketat dalam menyujuk. Di sini terlihat bahwa strategi kreatif penting dalam suatu stasiun melalui program supaya stasiun televisi tersebut tetap eksis di industri pertelevisian. Sebagai konsekuensi pada pengolahan stasiun televisi yang bersaing dengan ketat dalam menyuguhkan program-programnya yang membidik penonton dengan berbagai segmen. Strategi TV dalam game show. Dalam membuat sebuah program acara televisi game show, Tebak Kata tentunya memerlukan berbagai strategi yang tepat agar mampu meraih satu tujuan, yakni pendapatan iklan yang diimbangi dengan rating yang tinggi, durasi tayang yang cukup panjang, yakni berkisar antara 30 menit hingga 60 menit, mengharuskan para tim produksi, khususnya tim kreatif game show, Main Kata, harus pandai meracik penayangannya. Sebagian besar program game show yang tayang di sejumlah stasiun televisi pasti memiliki kesamaan dalam hal materinya. Namun, yang membedakan adalah cara menyajikan berbagai materi game show tersebut dalam sebuah kesatuan program acara. Adapun penyajian materi game show, yaitu bila materi sajian dikemas dengan format yang sama tanpa diberikan keunikan tersendiri bagi program tersebut, maka akan menghasilkan 6 materi program sajian yang monoton saja. Maka akan dapat menimbulkan kebosanan, sehingga memungkinkan untuk ditinggalkan oleh penontonnya. Next. Strategi kreatif. Strategi kreatif penting dalam suatu stasiun melalui program supaya stasiun televisi tersebut tetap eksis di industri pertelevisian. Sebagai konsekuensi pada pengolahan stasiun televisi yang bersaing dengan ketat dalam menyuguhkan program-programnya yang membidik penonton dengan berbagai segmen. Itulah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang strategi kreatif program acara game show Main Kata di Global TV. Karena tingkat kepemirsaan sangat mempengaruhi jatuh bangunnya penyelenggaraan siaran televisi. Pemirsa tidak pernah loyal pada satu stasiun televisi. Pemirsa hanya loyal pada program acara. Maka dari itu, masing-masing televisi harus menggali kreativitas, menghadirkan program unggulan. Next. Selanjutnya, ada tujuan strategi kreatif. Dalam studi ilmu komunikasi, khususnya bidang penyiaran televisi atau broadcasting, perlu mengetahui bagaimana penerapan strategi kreatif penyajian sebuah program acara game show Main Kata untuk mencapai keberhasilan produksi sebuah program acara televisi, yaitu rating yang tinggi, dan untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penerapan strategi kreatif program acara game show Main Kata. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Name something a male dog might give to a female dog he likes. Joey? I don't know how to phrase this. Himself. Himself. You know what I'm saying? Make love. Doggy love. Doggy style? Say something, Steve. Well, let's go, Marlene. When we talk to 100 married women, what does your husband do when he runs out of clean underwear? He wears a pair of mine. Jack, sir, name something you hope doesn't fall apart while you're on it. My wife. Name a job that's dirty, but someone has to do it. A plumber. Try again. Of course. 30. Gynecologist. Name something your doctor does to you that he doesn't enjoy any more than you do. Mark. Sticking his hand in your butt. Oke, sekarang Po jadi orang pertama ya. Silakan Pitung pakai. Semuanya pakai, langsung. Siap, soal yang ketiga. Kata-katanya adalah... Yang banyak-banyak, buat yang muda. Galang. Ini kata-katanya kita ambil dari Twitter ya. Dari Safirapat. Safirap, thank you. Safirap. Kata-katanya adalah... Sepira. Galang, ketiban gawang, langsung gawang. Hah? Dua baris saja kagak nyambung, bagaimana banyak-banyak. Galang, ketiban gawang, udah gitu aja. Iya. Galang, ketiban gawang, silakan. Ya, one, two, three, bro. Hei, lu bangun sini. Galang, ya bener tadi ya? Iya. Galang, ketiban, gawang. Ganti tujuan nih, udah lebar banget. Galang, ketiban, gawang. Gawang. Anak kecebur emblem. Ngapain juga bacot gua lebar-lebar. Lu jangan tahu-tahu juga. Lu bilang, anak gua. Anak. Udah mau tuh. Anak. Ngapain gua paling depan capek-capek. Anak. Lagi, sebentar udah. Anak. Sing. Ayo, Daus. 1, 2, 3. Usah. Anak. Anak siapa tadi? Anak siapa nih? Anak apa? Anak. Kata gitu. Anak. Lu bilang apa tadi? Tadi anaknya. Anak kecilnya. Lu bilang apa? Ini semua. Hei, ini dengerin nih. Oh, dengerin kalau dia ngomong. Sebentar, Dengerin. apa jawabannya? Anak kecebur empang. Ah. Apa lu? Baca gua gede banget. Awang empang. Dia anak kan jawabannya benar. Ya dengernya kayak gitu. Nah kalau kecebur tuh kecebur. Mulutnya kecil kecebur. Ayah. Jawa. Hilang. Ketiban. Bawang. Baca gua melebar. Kecebur. Kecebur sama gawang. Beda. Disuruh nyatin bacot gua. Nyatin muka gua baik. Sing gua. Yang benar adalah galang, ketiban, gawang. Berarti gua gawang, cebul. Oke, masih salah. Semuanya salah. Kalian out. Tim Anwar masuk. Ini permainan baru, kotak ajaib, perasaan dan perhitungan yang memegang peranan dalam menentukan. Ayo terus, jangan lupa terus,
Babak pertama telah mendominasi turnamen ini. Sejauh ini belum ada satu peserta pun yang bisa mengatasi rintangan mematikan itu. Rintangan jam hang sudah banyak memakan korban. Berkali-kali peserta terjun dan jatuh ke dalam air berlumpur. Sudah 29 peserta gagal. Akankah ada Ninja Warrior babak kedua? Semua orang dari berbagai profesi bersaing di Ninja Warrior. Dan sekarang sepertinya ada peserta dari dunia hewan. Oh, maaf. Ternyata pelatih geraknya yang akan menjadi peserta selanjutnya. Ini dia, Miyoko Motomiya, usia 27 tahun. Iya, temannya yang berbulu itu akan menjadi pendukungnya yang setia. Seiring perkembangan zaman, jenis roti di Jepang mulai bervariasi. Bahan baku, bentuk penampilan, dan cita rasanya. Para peserta kali ini harus membuat roti yang berbentuk seperti mainan anak-anak, kendaraan ataupun karakter lucu. Berikutnya tantangan menciptakan roti semacam perahu yang bisa mengapung di air. Karena nantinya akan dihanyutkan di sungai yang mengalir. Pada babak terakhir membuat berbagai roti manis inovatif, bentuk dan rasa baru kreasi peserta. Lalu roti tersebut akan dijual. Dukung mereka jadi tukang roti yuk! Ronde pertama. Pertandingan diselenggarakan di Akademi Kuliner Tokyo. Babak pertama enak di lidah, sedap dipandang. Tantangan membuat roti mainan. Peserta akan menciptakan bentuk